Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Lanjutkan teman-teman sekalian, tema kita lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita akan masuk insyaAllah ke salah satu sunnah yang sangat ditekankan, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Penulis mengangkat hadis yang pertama atau dalil yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari, 3 kali diulangi oleh beliau dalam sahihnya, di nomor 731, 6113 dan juga 7290, dan Imam Muslim nomor 781, di mana Nabi SAW bersabda, Inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat wajib. Hadits ini tentu sangat ditekankan atau menekankan sekali bahwasanya setiap muslim agar laki-laki mengerjakan solat sunnah di rumah. Sementara yang paling afdal adalah solat wajib. Yang paling afdal atau yang sholat wajib dikerjakan di masjid, tapi yang afdal dikerjakan sunnahnya di rumah. Kecuali dalam keadaan darurat, misal kita khawatir kalau sholat qabliyah duhur di rumah akan ketinggalan takbiratul ihram pertama imam atau rakaat pertama, karena jarak yang cukup jauh dari rumah, maka kita sholat qabliyahnya bisa di masjid. Dan ini tentu kita bicara masalah afdaliyah, artinya lebih baik di rumah. Nabi SAW kadang-kadang mengerjakan di rumah dan lebih banyak waktu itu di rumah, dan kadang-kadang beliau kerjakan di masjid. Ya, seperti misalnya pernah ada penyebutan Nabi SAW sholat sunnatul fajr di rumah beliau. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi SAW lebih cepat dalam mengerjakan sholat dibandingkan sholat sunnatul fajr yang pernah aku lihat. Ya, beliau sangat cepat dalam mengerjakannya, maksudnya menyelesaikannya dengan cepat. Tentu di sini maksud cepat adalah bukan buru-buru, tetapi Nabi SAW tidak seperti biasanya sholat seperti itu. Kalau jumlahnya cuma 2 rakaat dan ringan, barulah beliau mengerjakan sholat subuh di masjid. Jadi kalau untuk laki-laki, wajib adalah di masjid dan sunnah dikerjakan di rumah. Kalau perempuan, dua-duanya di rumah, baik wajib ataupun sunnah. Ya, tetapi boleh mereka pergi ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, seingat saya yang diriwayatkan Imam Ahmad ya, dan juga Al-Hakim, yang kata Nabi SAW, La tamnau ima Allahin masajid. Jangan pernah kalian menahan hamba-hamba Allah perempuan menuju ke masjid. Dan juga di zaman Nabi SAW selalu ada di saf perempuan wanita yang hadir. Terbukti kadang-kadang ada juga di antara muslim atau sahabat yang meriwayatkan hadis yang mereka dengarkan dari Nabi SAW di masjid, ataupun mereka bertanya langsung dari saf wanita kepada Nabi SAW. Jadi kalau perempuan tetap lebih afdal di rumah dua-duanya, wajib ataupun sunnah. Kalau laki-laki, afdal wajibnya di masjid dan sunnahnya di rumah. Tetapi sekali lagi, berbicara masalah afdaliyah, kalau kita bicara masalah afdaliyah berarti ada namanya mufaddal. Ada afdal, ada mufaddal. Ada yang lebih baik atau lebih utamakan, dan ada yang utama. Bagi laki-laki, wajib di masjid, dan ini khilaf di antara ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan wajib bagi laki-laki yang tidak punya uzur. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sholat sunnah disepakati oleh jumhur ulama semuanya 4 madhab, kalau lebih afdal dikerjakan di rumah. Kecuali dalam keadaan darurat tadi wajibnya bisa ketinggalan. Kalau perempuan tetap lebih afdal dua-duanya di rumah, wajib atau sunnah, tapi dibolehkan mereka untuk mengerjakan di masjid. Di antara hikmah kata ulama kenapa kita disuruh sholat di rumah, karena sholat di rumah itu membuat suasana rumah berisi suasana keimanan. Juga anak-anak, kalau yang memiliki anak-anak, bisa ikut dan memahami tentang masalah sholat dari orang tuanya. Terlebih lagi dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia imami lagi istrinya, walaupun istrinya sholat wajib dan dia sholat sunnah, dibolehkan. Diambil daripada riwayat Bukhari, bahwasanya pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat, atau sering kali beliau sholat bersama Nabi SAW, kemudian di masjid beliau sholat wajib, lalu kemudian beliau pulang ke kaumnya mengimami lagi kaumnya. Tapi di sini untuk Mu'adz bin Jabal sudah dihitung sholat sunnah. Kita sholat wajib di masjid, kemudian si laki-laki kemudian pulang ke rumah mengimami istrinya sholat wajib, tapi dia sudah sunnah hukumnya. Ya.
Begitu juga dengan hadis yang pernah disebutkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada beberapa sahabat di masjid, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini, karena ada sahabat yang datang tidak dapat berjamaah, ya, dia kehilangan jamaah, orang sudah berzikir setelah sholat. Maka Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengizinkan masalah. Jadi hikmahnya adalah agar menghidupkan suasana keimanan dalam rumah. Juga ada hadis Nabi SAW, jangan kalian menjadikan rumah kalian kuburan. Salah satu maknanya adalah kuburan tidak boleh orang sholat di kuburan. Maka jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya lakukanlah sholat di sana. Lakukanlah sholat di sana. Kemudian juga hadis yang kedua diangkat oleh beliau di sini adalah hadis riwayat Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata baginda Nabi SAW, salatul rajuli tatawwa'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala ayunin nasi 25. Salat sunnahnya seseorang yang dikerjakan di mana dia tidak dilihat oleh manusia, maka salat itu setara dan sebanding dengan 25 ganjaran ketika dilihat oleh manusia. Ya, artinya ada hadis tentang salat wajib seperti ini ya. Salat berjamaah di masjid dibandingkan salat sendiri, perbandingannya 25 kali lipat atau riwayat lain 27 derajat. Ya, jadi beda, 25 kali lipat dengan 27 derajat berbeda. 25 kali lipat berarti lipat gandakan 25 kali lipat. Kalau derajat berarti derajat di surga. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, satu derajat di surga dibandingkan dengan derajat yang lain adalah 12 sama dengan 12 tahun atau 12 ya, antara langit dan bumi, atau sama dengan subhanallah saya lupa riwayat Ibnu Abbas itu sama dengan 12.000 atau ya, sekian tahun ya. Maaf, perbandingannya 500 tahun ya. 500 tahun. Perbandingan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri 500 tahun. Tapi ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah punya keutamaan mirip dengan ini. Jadi perbandingannya Bapak Ibu, kalau sholat sendiri di rumah, sholat sunnah, nggak ada orang lihat, itu lebih afdal daripada di masjid tapi orang lihat. Perbandingannya 25 kali lipat juga. Jadi seperti yang kita sholat di rumah itu 25 kali lipat. Kayak kita sholat ba'diyah duhur, misalnya kita pulang ke rumah, sama dengan 25 kali lipat pahalanya dibandingkan kita sholat di masjid ba'diyah duhur. Pada saat dilihat orang, walaupun kita nggak riya. Karena memang kalau dilihat orang teman-teman sekalian, kemungkinan besar terbuka pintu riya itu besar sekali. Kecuali sholat-sholat yang dianjurkan untuk sholat berjamaah. Seperti sholat jenazah, sholat gerhana. Sekarang ini Ramadan, sholat tarawih, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu kan memang dianjurkan berjamaah. Jadi kan sholat minta turun hujan, ya, istisqa, itu semua sholat yang dianjurkan untuk rame-rame. Tapi selain daripada ini, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, ya, maka dianjurkan sekali sholat sunnah wudu dikerjakan di rumah. Ya. Kata beliau di sini, sunnah-sunnah tersebut berulang kali terjadi dalam keseharian seorang muslim, baik berupa sholat-sholat sunnah rawatib, sholat yang mendampingi sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah duha maupun sholat sunnah witir. Dan setiap sholat sunnah tersebut harus diusahakan untuk dipraktekkan di rumah, sehingga akan memperoleh pahala yang sangat besar dan dalam rangka mempraktekkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara faedah mengerjakan sholat sunnah di rumah menurut beliau ada 3 poin. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu adalah sebagai sebab sempurnanya kehusyuan, ikhlas dan jauh dari riya. Kalau sudah saya bilang, karena di depan orang bisa saya kita riya, kecuali dasarnya diperintahkan. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah sebagai sebab diturunkannya rahmat Allah dan juga sebab keluarnya syaitan dari rumah. Jadi dengan adanya sholat dikerjakan di rumah, maka secara otomatis mendapatkan 2 hal. Rahmatnya Allah datang karena orang sholat dan juga syaitan keluar dari rumah. Kalau ini saya tidak tahu dalilnya tentang syaitan keluar dari rumah, tapi beliau sebutkan kesimpulan seperti itu. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah merupakan sebab dilipat gandakannya pahala, atau sholat sunnah seperti dilipat gandakannya pada sholat wajib yang dikerjakan di masjid. Artinya kita dengan sholat sunnah di rumah, pahalanya sama dengan 25 kali lipat dibandingkan ya, sholat di masjid atau di keramaian orang. Kita pindah setelahnya, sunnah setelah selesai dari majlis, kayak kita sekarang, majlis ilmu begini, ataupun majlis-majlis yang lain. Sunnahnya membaca kafaratul majlis atau pembersih dosa pada saat di majlis. Yaitu dalam hadis Tirmidzi nomor 3433 dan Nasai 403 dan juga Ahmad jilid 4 halaman 77. Yang kata Nabi SAW, siapapun antara kalian yang dulu di majlis kemudian sebelum dia berdiri dia mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah,
aku memujimu dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku minta ampun dan aku bertaubat kepadamu. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya dalam majelis itu. Kata ulama, hadis ini berlaku baik majelis yang baik, apalagi majelis yang buruk. Ya. Kalau majelis baik, ya majelis ilmu pun disunnahkan baca ini. Karena mungkin ada orang salah ucap, ada salah riwayat, ada salah ayat. Mungkin ada juga orang dalam majelis niatnya tidak benar, ya, menggibah orang lain atau menggunjing atau apa saja. Maka ini semua bisa dibersihkan dengan kafaratul majelis. Ya. Kata beliau, banyak sekali majelis yang seorang muslim duduk di dalamnya dalam sehari semalam. Berikut ini penjelasan tentang banyaknya majelis yang dapat diikuti. Yang pertama, ketika makan dalam sehari semalam sebanyak 3 kali. Maka pastilah engkau akan berbincang-bincang dengan teman dudukmu. Maka sebelum berdiri, makan di kantin, makan di rumah, walaupun sama keluarga, di meja makan keluarga pun, sebelum berdiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu bacain. Pokoknya habis duduk mau berdiri baca. Tentu kecuali orang maaf di WC. Karena kita doa sebelum masuk dan pada saat keluar itu ada doa sendiri. Sudah pernah kita bahas itu. Yang kedua, contoh majelis yang kita sering lakukan, sewaktu engkau melihat salah satu temanmu atau tetanggamu, kemudian engkau berbicara dengannya, walaupun posisimu saat itu dalam keadaan berdiri. Maksudnya dengan posisi berdiri pun disunnahkan kalau sudah ngobrol untuk bubar membaca kafaratul majelis. Yang ketiga, ketika engkau duduk bersama teman dan sahabatmu sementara engkau sedang berada dalam lingkungan kerja atau di bangku kuliah. Ya, mungkin kita duduk bersebelahan sama teman di kantor, teman-teman di sini lebih tahu. Mungkin ada petak-petakan tempat kerja, tapi kadang-kadang kita ngobrol, kadang-kadang kita buat sesuatu. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun kita duduk sendiri, kalau kita habis telepon orang, kita habis mengetik sesuatu, mungkin ada yang salah. Kita sempat lihat yang haram, dengar yang haram, maka ini semua kafaratul majelis bisa membersihkan itu. Yang keempat, pada saat engkau duduk-duduk bersama istri dan anak-anakmu, pasti engkau saling berbincang-bincang bersama mereka. Yang kelima, ketika engkau sedang berada di kendaraan dalam perjalanan bersama istri atau temanmu, dari mobil ngobrol. Intinya kalau ngobrol berdua sama orang, ya, baik via telepon ataupun kita tadi saya bilang sendiri pun dengan menulis, itu juga masuk dalam pembersihan kafarat. Jadi bagus sekali, karena dia akan membersihkan semua kesalahan kita pada saat itu. Yang keenam, ketika engkau sedang menghadiri ceramah atau perkuliahan, ya, seperti kafaratul majlis yang kita baca pada saat pembubaran nanti insyaAllah. Maka lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah SWT senantiasa menjagamu. Berapa banyakkah yang sudah engkau ucapkan tentang zikir tersebut dalam sehari semalam, yang senantiasa menjadi bukti adanya hubungan yang baik antara hamba dengan Allah. Berapa kali engkau memuji Rabb, mensucikannya dari apa-apa yang tidak pantas disandang oleh dia, dan mengagungkan asma atau nama-nama Allah. Saat engkau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Berapa kalikah engkau sudah memperbaharui taubat dan istighfarmu kepada Allah dalam sehari semalam dari apa-apa yang engkau alami dalam suatu majlis. Ketika engkau mengucapkan zikir, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Berapa kalikah engkau mengakui atau meyakini Allah dengan mengesahkannya, baik dengan rububiyahnya, maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena kita bilang subhanakallahumma wa bihamdik, ya. Asyhadu an la ilaha illa anta, ini mengakui tentang rububiyahnya Allah, Allah sebagai Tuhan dan pencipta. Uluhiyahnya, tentang ketundukan kita dan ibadah kepada Allah, dan juga asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah. Maka di sepanjang harimu engkau akan senantiasa mentauhidkan Allah, mensucikannya, beristighfar dan bertobat kepadanya dari apa-apa yang telah engkau perbuat selama ini. Teman-teman, kita jangan anggap remeh dosa ini, karena dosa ini efeknya besar sekali, walaupun kadang-kadang kita anggap remeh. Ibnu Qayyim rahimahullah punya sebuah buku yang menarik, judulnya Ad-Da' wad-Dawa'. Saya sarankan teman-teman beli itu. Dan kalau yang ada waktu lowongnya di hari Jumat, saya lupa Jumat 1 sama Jumat 3 kalau tidak salah, di Tebet Mas, di Tebet itu di rumah makan Boberek, kita ada bahasan membedah buku itu. Jam 10 sampai setengah 12 di waktu Jumat, tapi cuma pekan pertama sama pekan ketiga. Jadi Jumat pertama sama ketiga. Karena Jumat kedua sama Jumat keempat membahas kitab lain, Kitabut Targhib Tarhib, Sahih Targhib Tarhib tentang hadis. Tapi dalam membahas Ad-Da' wad-Dawa' itu bagus sekali, khusus untuk membahas tentang masalah bahayanya penyakit dosa terhadap
kehidupan seseorang. Termasuk terhalangi menuntut ilmu, terhalangi dari rezeki, tidak sembuhnya penyakit, tidak selesai permasalahannya. Semua itu karena efek dosa. Rasa sempit di dada walaupun kita berada di tempat yang lapang, tempat yang mewah pun dingin kita merasa gelisah. Ranjang yang bagus, semua gelisah semua. Itu karena dosa. Tidak ada yang lain. Dan pada saat dosa itu terangkat, maka otomatis hidup kita akan tenang. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, tidakkah kau tahu bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit 20 tahun hanya karena ada seorang masyarakatnya yang sempat minta tolong pada beliau untuk ditolong dari orang yang zalim, lalu beliau menundahnya atau beliau menolaknya. Maka Allah pun menghukum seperti itu. Seorang salafus saleh mengatakan, aku ditimpa musibah dan aku yakin itu karena perbuatan dosaku 40 tahun yang lalu. Dan sebagian mereka bahkan mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku. Ada perubahan sikap juga pada tungganganku. Maksudnya kalau zaman dulu karena pakai kuda atau unta. Sekarang kita mau naik mobil, naik motor, mau starter tiba-tiba mati. Ya, dan tidak bisa. Kemudian juga ada tikus di rumahku. Bahkan sebagian mereka di antara mereka bahkan teman-teman kalau jalan ke pentok kakinya atau kesentuh dengan batu sakit, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau keluar rumah hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beristighfar kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada dosa apa ini? Dan ciri para nabi seperti itu. Makanya Nabi Daud alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran, pada saat Allah SWT uji dia, ingin uji keimanannya, dilemparlah bangkai di depan Nabi Daud alaihissalam. Begitu dia lihat, kaget. Langsung dia rukuk kepada Allah, tidak angkat sampai Jibril datang. Tidak angkat badannya sampai Jibril datang mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu hanya mengujimu, hai Daud. Hanya mengujimu, hai Daud. Sebagian di antara mereka teman-teman kalau lewat di sebuah tempat tercium bau busuk, maka dia beristighfar kepada Allah. Kenapa Allah sampaikan di hidungku bau busuk ini? Ada apa? Itulah. Karena semua ini pasti karena efek dosa. Nah subhanallah, kafaratul majlis ini membantu kita untuk itu. Karena begitu ngobrol sama teman, selesai. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah sekali. Sama dengan itu dilengkapi dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berpisah sama teman. Belum lagi kalau salaman sama jenis, maka setiap dilepaskan telapak tangan akan berguguran dosa-dosa. Banyak sekali pembersihan. Akhirnya kalau kita nyambung setiap majelis kita dalam seharian, ngobrol sama teman di mobil, ngobrol di telepon, lalu kita tutup dengan kafaratul majlis, maka bersih semua dosanya. Berarti kan apa-apa yang menjadi penghalang disebabkan dosa hilang semua. Jadi itu manfaat utama daripada kafaratul majlis ini. Sementara faedahnya, mengamalkan sunnah ini akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan yang terjadi di dalam majlis. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, pertemuan dengan sama saudara ada dua macam, yaitu pertama, pertemuan yang diadakan dalam rangka hura-hura, bersukaria, dan hiburan yang biasanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Pertemuan semacam ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dampak buruk terkecil yang bisa ditimbulkan olehnya ialah rusaknya hati dan habisnya waktu. Ini dianggap butuh kafaratul majlis. Kemudian yang kedua, pertemuan yang diadakan dalam rangka ta'awun atau tolong-menolong dan untuk hal-hal yang mengandung keselamatan dan saling menasihati dengan kebenaran. Maka pertemuan semacam ini mempunyai manfaat yang besar dan paling bermanfaat. Tapi tetap juga butuh kafaratul majlis. Teman-teman kalau baca bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam, keduanya ya, pada saat diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah ya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam hampir disembelih oleh ayahnya Ibrahim karena bentuk patuh kepada Allah SWT. Dia mimpi menyembelih Ismail. Kemudian perintah-perintah yang lainnya. Maka apa setelah mereka kerjakan semua itu, terutama setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail mengatakan, Allah nukil dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Padahal sudah jelas Allah perintah, tapi bentuk kepatuhannya kepada Allah dan merendahnya, maka dia mengatakan, ya Allah terimalah ini dari kami dan terimalah taubat kami kalau kami salah, sungguh Kau Maha penerima taubat dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian selanjutnya judulnya menghadirkan niat yang benar. Ya. Ini juga salah satu yang mendatangkan banyak sekali ya pahala. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah SWT selalu menjagamu, bahwa seluruh amalan-amalan yang mubah atau boleh engkau lakukan seperti tidur, makan, mencari rezeki dan amalan-amalan yang lain bernilai ibadah dan bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan sebab itu engkau memperoleh 1000 kebaikan. Dengan syarat, ketika melakukannya engkau meniatkan semua amalan tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri
kepada Rabb semesta alam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan 4 kali, di nomor 1, nomor 53, nomor 2529, nomor 3898, dan Imam Muslim nomor 1901. Kata beliau, misalnya seseorang yang meniatkan tidur lebih awal agar dapat bangun untuk menunaikan sholat malam atau sholat subuh berjamaah, maka tidurnya yang sekian jam itu dengan niat baik termasuk dalam ibadah. Demikian pula amalan-amalan yang semisalnya. Jadi semua teman-teman kita niatkan, misal makan kan mubah dengan minum. Tapi kalau kita niatkan makan minum untuk memberikan hak jasad kita dan juga untuk punya energi beribadah kepada Allah, maka jadi berubah menjadi pahala. Tidur juga begitu, ya. Apa saja aktivitas, termasuk mandi mubah, ya. Tapi kalau kita niat merawat badan yang Allah amanahkan, maka itu berarti juga ada nilai pahalanya, dan semua itu bisa. Begitu juga teman-teman kalau melihat orang lain berbuat kebaikan, selalu niat ingin mengerjakan sama dengan dia. Misal sekarang Ramadan, kesempatan emas meraih pahala buka puasain orang. Saya sarankan teman-teman letakkan apapun yang bisa kita letakkan di masjid atau musola dekat rumah, ya, atau pesantren-pesantren yang kita kenal, atau majelis taklim, kirimkan kepada mereka untuk iftar saim atau buka puasain orang. Nah, ini kesempatan emas. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'iman qala in yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang buka puasakan orang, maka dia akan dapat pahala buka puasain orang tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Mungkin ada seseorang bertanya, kan tidak semua orang bisa buka puasain orang. Kalau yang kita bayangkan makanan lengkap mungkin dianggap mahal, mungkin 30.000 misal. Itu ada hadis Nabi yang berbunyi dan dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, waktu sahabat bilang, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Kata Nabi SAW, pahala itu Allah berikan kepada siapapun yang membuka puasakan orang walaupun susu dicampur dengan air. Artinya gini, kalau kau cuma punya 1 gelas susu dan di sebelahmu ada orang yang kau ingin dapat pahala buka puasanya dia, kau tidak punya kemampuan kecuali bagi 2 susu itu, dan supaya kelihatan banyak dicampur air. Susu kalau campur air hilang rasanya. Walaupun cuma warnanya dapat, atau sebutir kurma atau seteguk air. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa dengan seteguk air, Allah akan berikan dia minum dari telagaku pada hari kiamat. Seteguk air dari telagaku pada hari kiamat yang membuat dia tidak akan pernah haus sampai masuk ke dalam surga. Maka ini kesempatan emas. Contoh saja. Nah, kalau seandainya kita buka puasain orang, kan saya pernah kasih masukan itu ya, kalau masih ingat, 1 dus air cuma 30.000 rupiah, 48 gelas. Kalau kita kasih 1 hari 1 dus misalnya, berarti kita hari itu punya 49 pahala puasa. Kita sendiri 48 orang yang kita kasih, gitu kan. Anggap kita sumbang 1 dus air mineral di masjid misalnya, atau kita sumbang 1 dus kurma, ya misal 10 kilo untuk dibagi-bagi buka puasa. Tapi ada orang lain menyumbang 1000 dus, ada yang menyumbang 100 dus kurma. Kita nggak mampu sampai ke situ. Niatkan, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan aku seperti dia, aku akan buat sama pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, manusia ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah seseorang yang Allah karuniai ilmu plus harta. Dia sudah berilmu agama yang kemudian dikasih harta lagi. Ini tingkatan tertinggi. Makanya teman-teman jadikan dalam doa. Saya pun pribadi selalu amalan gitu, ya Allah berikanlah aku ilmu dan harta. Karena ini tingkatan tertinggi. Kalau ilmunya luas, hartanya juga halal, kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk ngajarin ilmunya, sibuk juga sedekahkan hartanya. Maka ini yang tertinggi. Golongan kedua yang jadi saksi bahasan kita adalah golongan yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Dia tahu ini hukumnya, tapi dia nggak punya harta. Dia mau bangun masjid tapi nggak ada duitnya. Dia mau pergi haji tapi nggak ada duitnya. Dia mau jihad tapi nggak ada duitnya. Dia mau bangun rumah anak yatim, mau buka puasain orang, mau bagi-bagi Quran tapi nggak ada duit. Cuma dia tahu ilmunya. Lalu dia niatkan, ya Allah, dia bilang, kata Nabi SAW, kalau seandainya Engkau karuniakan aku seperti orang ini, yang pertama maksudnya, maka aku akan melakukan yang sama. Kalau dia ikhlas, Allah kasih pahalanya sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Padahal kita nggak punya harta, tapi kita niatkan. Sekarang Ramadan, orang umroh pahalanya sama dengan haji. Kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah Ramadan sama dengan haji bersamaku. Tapi kita nggak ada kemampuan. Ramadan mahal umrohnya. Misal,
30, 40 juta, 50 juta. Kita nggak ada duit misalnya. Sekarang untuk keperluan rumah saja gitu kan. Maka ada teman kita dengar berita umroh. Atasan kita dengar umroh. Jangan diam teman-teman. Niat dalam hati. Minta kepada Allah SWT agar kalau kita betul-betul dikaruniakan kesempatan dan harta, kita akan lakukan yang sama. Allah akan berikan pahala kita sama dengan mereka. Habis lebaran nih. Sudah mulai nanti 1 bulan habis lebaran. Bulan Dzulqa'dah mulai jemaah haji pada pergi haji. Biasa bus-bus lewat depan kita. Oh jemaah haji. Jangan cuma sebatas itu. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Sebab begitu, pengurus masjid, imam masjid haram, siapa saja. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku berharap memiliki niat baik dalam setiap kegiatan. Walaupun aku tidak sempat lakukan. Bukan orang hafal Quran, kita nggak hafal Quran. Ya Allah, kalau Kau karuniakan aku seperti dia, aku akan buat yang sama. Siapa tahu Allah kasih kita kan. Karena memang begitu hadisnya. Kemudian yang ketiga yang buruk ini, dikasih harta tapi tidak punya ilmu. Maka dia habiskan hartanya pada kemaksiatan. Foya-foya ke diskotik, ke bar, mabuk-mabuk pakai hartanya. Datang golongan keempat yang paling buruk adalah dia ada ilmunya, tidak ada hartanya. Udah miskin, bodoh lagi. Gitu kan. Maka ini yang uniknya kata Nabi SAW, dia melihat orang yang ketiga. Yang punya harta, yang bangun-bangun diskotik, buat maksiat, hura-hura. Lalu dia mengatakan, kalau aku punya harta, aku akan buat sama dengan ini. Maksudnya yang ketiga. Maka Nabi SAW mengatakan, fahuma fi wazri sawa. Maka ini dua-duanya dosanya sama. Kalau orang buat buruk, jangan dicontoh-contohin. Bahkan jangan niatkan dalam hati untuk mengikuti mereka. Ada yang korupsi, ada yang mengambil harta, ada yang begitu, jangan diikuti. Tapi kalau yang baik, semua kita ikuti. Ini yang dimaksud teman-teman. Jadi, semua kegiatan kita sehari-hari bisa jadi pahala semuanya. Mandi, makan, minum, berpakaian, semuanya bisa jadi pahala asal kita niatkan. Makan, minum karena ingin menguatkan tubuh dan merawat tubuh, dan agar bisa lebih kuat ibadah. Pakai pakaian untuk memperindah tubuh. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-ayat. Hai anak Adam, ambillah semua pakaian terbaikmu pada saat kau ke masjid. Sunnah kita pakai pakaian bersih, bagus, rapi. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang berantakan bajunya, berantakan rambutnya. Nabi tanya, kau punya harta enggak? Ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Unta, kambing, sapi, banyak harta. Disebut semua hartanya. Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari nikmatnya Allah? Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Pakai baju yang layak, sisir rambutmu yang rapi, pakai tunggangan yang bagus gitu. Kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang mukmin justru di rumah yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan yang layak. Jadi boleh kita nikmati. Pakai mobil karena ingin menikmati nikmatnya Allah. Pakai punya rumah, beli yang besar, perbaikin karena ingin menikmati nikmatnya Allah. Itu saja niatnya sudah jadi pahala. Daripada cuma sekedar renovasi rumah. Daripada cuma sekedar ganti mobil misalnya. Jadi niatkan karena ingin menikmati nikmat Allah asal tidak ada tabdzir dan bukan haram, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul selanjutnya teman-teman, memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Kata beliau, kemampuan memanfaatkan satu waktu untuk bisa mengerjakan banyak ibadah hanyalah diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Berikut beberapa contoh penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika seorang muslim pergi menuju masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan, maka kepergiannya tersebut ibadah yang akan mendapatkan ganjaran. Namun hal tersebut masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktu ketika berjalan ke masjid, yakni dengan banyak berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Maka dengan hal itu berarti ia telah bisa memanfaatkan satu waktu untuk mengerjakan banyak ibadah. Artinya, lagi menuju ke masjid daripada kita diam, kita kan mau ke ibadah. Sudah tidak ada masalah sebenarnya. Langkah kita sudah dicatat pahala. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, satu langkah dicatat pahala, satu langkah mengampuni, atau satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat di surga. Oke lah, siapa yang ke masjid dia akan dapat satu istana di surga, pada saat dia pulang satu istana di surga. Kita sudah dapat, berjamaah juga dapat pahala. Tapi kenapa kita tidak libatkan ibadah lain yang bisa kita libatkan di situ? Beliau kasih contoh di sini. Lagi ke masjid, kenapa tidak zikir? Kenapa enggak baca subhanallah? Kenapa enggak baca astagfirullah? Kenapa enggak baca la haula wala quwata illa billah? Sambil ngisi waktu, gitu kan? Makanya Hasan Basri rahimahullah pernah ngantar jenazah. Lalu beliau berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi antar jenazah. Bukan dihubungkan sama jenazahnya, tidak. Tapi ada anak muda tanya di sebelahnya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, diamlah dan berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah enggak bisa berzikir. Ini yang mati sekarang, kita tidak bisa berzikir. Kalau dia bisa berzikir, dia akan berzikir. Kalau sekarang masih hidup, berzikirlah. Jadi maksudnya memaksimalkan keadaan itu. Lagi di mobil, lagi di motor, teman macet. Daripada kalau kesah, macet nih. Tetap aja sama macet.
biar kita keluh kesah, gitu kan. Tapi kita berzikir kepada Allah SWT. Lagi mampir lampu merah, zikrullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada lihat helmnya orang warna apa, merek mobilnya apa, merek mobilnya apa, bajunya orang segala macam. Syaitan bisa tunggangi. Penglihatan kita bisa syaitan tunggangi untuk buat dosa. Mungkin 1 menit lampu merah itu cuma 2 keadaan. Antum dapat pahala, antum dapat dosa. Dapat pahala kalau kita pakai berzikir, dengarin ceramah di mobil, dengarin headset di handphone kalau misalnya di motor misalnya. Daripada kita ngelihat orang mungkin kita tidak sengaja menggunjing atau menghina orang atau apa saja, kan bisa jadi dosa. Jadi syaitan itu berebut dengan kita, ya. Apalagi teman-teman, jiwa kita ini, jiwa manusia ini, Allah mengatakan ammaratum bisu, ya. Innan nafsa, tahu nggak ayatnya? Innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah. Jiwa itu, jiwa manusia itu ammarah. Ammar ini siga mubalaghah, maksudnya selalu nyuruh keburukan. Jiwa kita ini teman-teman, kalau kita nggak latih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jiwa sama badan ini ada 2 keadaan. Jiwa itu, maksudnya kalau diperumpamakan, jiwa itu seperti kuda, kemudian kita ini seperti penunggangnya. Jadi tunggangan. Jiwa ini atau tunggangan ini, kuda ini, tergantung orang di atasnya. Kalau orang di atasnya seorang laki-laki yang kokoh, dia bisa mengendalikan kuda itu, maka kuda itu akan ikut dimanapun dia pergi. Jiwa itu Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan 3 tingkatan. Yang pertama, ammaratum bisu. Kalau yang belum pernah disentuh dari sisi pengajian, agama, apa, itu nanti suka perintahkan kita keburukan. Jiwa kita cenderung dengan maksiat. Ya, suka buat maksiat, suka lihat yang haram, suka dengar yang haram, itu jiwa kita. Tapi kalau kita tekuk dengan cara menolaknya, gitu kan. Lihat ini, enggak, ini haram dalam agama, gitu loh. Dia didik jiwanya untuk ikut dia, jangan dia yang ikut dengan jiwanya. Mau bangun sholat malam, malas, enggak, ini perintah agama, bangun, gitu. Sampai sebagian salaf itu, mereka menghardik diri mereka sendiri. Kalau ada di antara mereka yang sempat ketinggalan sholat berjamaah sekali, diganti dengan sedekah selama 3 hari misalnya. Jadi mereka mendidik diri mereka. Nanti kalau kita sudah biasa mendidik dia, apa yang terjadi? Dia akan pindah ke level kedua, namanya jiwa lawwama. Dalam Al-Quran dikatakan lawwama. Lawwama ini dia nanti menjadi jiwa yang mengingatkan kita. Jadi kayak misalnya kita buat dosa nih, nanti malam hari kita kayak bicara sama jiwa kita sendiri. Kenapa kau buat itu? Kenapa kau buat ini? Dia kayak ingatin kita, kayak nyala-nyalain kita gitu. Seperti itu kita rasakan, berjurak dalam jiwa kita sendiri, gitu kan. Kalau kita terus didik dia, pokoknya apapun yang diibisikan keburukan, tidak, saya nggak mau karena haram, nanti pindah pada level tertinggi. Dan semoga kita termasuk ini, namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maksudnya tenang dalam ibadah. Jadi kalau teman-teman selalu paksakan diri dalam ibadah, nanti sampai pada level di mana jiwa kita sudah tenang dengan ibadah. Jadi kita rasanya kalau ibadah itu kayak nggak mau berhenti. Ya. Ini yang Allah sebutkan tentang mereka di akhir kehidupan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam surga Tuhanmu. Gitu ya. Maka ini yang dimaksud dengan jiwa. Jadi memang kita harus gunakan, maksimalkan itu. Dengan menyibukkan diri dengan ibadah ini, nanti jiwa kita jadi ikut dengan kita. Kalau dia sudah tunduk sama kita nanti, berjalan waktu, sebulan, 2 bulan, setahun, kita terus beribadah, nanti dia berbalik keadaannya. Dari yang biasa mengajak kita cenderung maksiat, jadi mengingatkan kita, bahkan nanti bisa menjadi jiwa yang tenang. Malah merasa jijik dengan kemaksiatan. Yang kedua, setiap muslim hendaklah menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran. Maka kehadirannya itu dinilai ibadah. Lebih dari itu, hal ini masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktunya ketika bersenang-senang di acara tersebut dengan berdakwah atau mengajak teman-temannya untuk mau mengikuti syariat Islam. Misalnya, mengingatkan tentang cara makan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu makan dengan mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan dalam posisi duduk, berdoa setelah makan, ataupun memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman kita diundang acara perkawinan, diundang acara buka puasa kayak sekarang, itu semua adalah ibadah. Kalau kita niatkan karena ini perintah agama, kita datang ke sana. Tapi jangan juga pergi ke sana lalu kita lalai. Yang beliau tekankan di sini, cobalah isi itu dengan kebaikan. Lagi ngobrol, kenalan sama orang, mungkin baru kenal atau mungkin kerabat lama tidak ketemu, ngobrol lah. Karena gini teman-teman, kita kalau bermajelis dengan orang-orang,
maka majelis itu akan membicarakan sesuatu apa yang dimenukan, yang dihidangkan. Kalau kita duduk misalnya, kita duduk, ada 5 orang yang lain duduk, 6 orang duduk. Kalau kita tahu orang-orang ini jauh dari agama, lalu kita biarkan mereka yang melempar menunya, oh semalam itu saya ke diskotik begini, saya ke karaoke begini, dia melempar menunya, itu akan jadi hidangan nanti. Orang lain semua jadi bicara itu. Jadi tidak boleh kita biarkan. Kalau kita ada dalam satu majelis, kita harus yang mendominasi. Kita bicara, oh kemarin saya di pengajian dengar ini. Oh kemarin begini, ada pengalaman ini. Jadi kita cerita, supaya nanti itu jadi menu, hidangan, nanti orang-orang akan jadikan sebagai bahan pembicaraan. Jadi nggak boleh kita biarkan. Nah di sini kita bisa duduk misalnya sambil aja hadiri acara, bersenang-senang makan sama kerabat, teman-teman, tapi sambil kita ngobrol. Saya kadang-kadang kalau lagi makan sama beberapa ikhwan, saya katakan pada mereka, mau nggak sudah makan kenyang, dapat pengampunan dosa lagi? Mau Ustaz? Apa itu? Ada hadits Nabi SAW. Siapa yang selesai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan ini, minum ini tanpa ada daya dan kekuatan dari aku, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Sudah kenyang, sudah hilanglah hausnya, juga dapat membersihkan dosa. Akhirnya mereka amalkan. Saya kadang-kadang kalau jalan sama ikhwah pulang dari masjid, di dekat kantor biasa, kalau saya lagi pas di kantor, pas sholat ke masjid, pulang ada batu yang misahin kami, kadang-kadang ada mobil. Begitu ketemu saya salam lagi. Yang belum paham dia kadang-kadang balik kiri kanan. Ustaz salam sama siapa? Saya bilang salam sama anda, sama antum saya salam gitu. Oh begitu Ustaz? Iya, kan ada hadits Nabi SAW. Tidak ada 2 orang muslim yang berjalan kemudian dipisahkan oleh batu, pohon atau apapun. Kemudian mereka bertemu, sebaiknya mereka mengucapkan salam. Jadi kita nggak kosong gitu loh. Semuanya berisi hal-hal yang bermanfaat. Minimal teman-teman kalau lagi di mobil, di kendaraan, dengarkan sesuatu yang paling besar atau yang paling mudah tuh dengarin. Kayak dengarin ceramah. Saya beberapa kali bilang download lah, ya ceramah-ceramah ini pasang di flash disk ataupun di hard disk, ya ataupun di DVD pun kalau masih pakai cara yang lama, karena di mobil-mobil masih banyak yang pakai DVD bisa didengarkan, itu sangat manfaat. Yang ketiga, seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah yang sebenarnya perbuatan tersebut termasuk ibadah jika diniatkan demi mendekatkan diri kepadanya. N-nya Allah, N-nya besar kata ganti Allah, maka dia pun dapat lebih memanfaatkan waktunya dengan ibadah yang lain seperti zikir kepada Allah atau mendengar kaset Islami atau ceramah atau murattal dan lain-lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "In kunna na'uddu li Rasulillah SAW fil majlisin wahid mi'ata marrah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Maksudnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah SAW dalam satu kali majlis pertemuan, bahwa beliau sering kali mengucapkan 100 kali istighfar dalam majlisnya sambil mengatakan, "Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau lah Maha penerima taubat." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1516 dan Tirmidzi 3434. Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Jadi kayak misalnya kita lagi dulu sama teman-teman, habis ngobrol, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun kita tadinya ya ngobrol biasa, tapi dia kayak selipin sesuatu. Kalau lagi tidak ada pembicaraan, sampai dikatakan Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama di Saudi yang juga kami jadikan sebagai rujukan, beliau itu dikatakan oleh murid-muridnya kalau lagi terima teleponnya orang yang lagi bertanya, beliau sambil nunggu atau sambil dengar keluhan orang sambil berzikir. Jadi dengarin orang nih, orang lagi keluh kesah, subhanallah, alhamdulillah, zikir. Sampai orang itu selesai, maka dijawab sama dia. Jadi nggak ada waktu kosong. Semua diisi dengan yang bermanfaat. Walaupun diam itu baik, tapi diam di sini kalau dalam meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau tidak, kita berzikir kepada Allah SWT. Yang paling bagus zikir. Karena kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kalian amal yang lebih baik daripada kalian bersedekah kepada fakir miskin. Kalian bebasin budak. Bahkan lebih baik daripada kalian menebas leher musuh kalian dan leher kalian ditebas oleh musuh kalian. Maksudnya kalian pergi medan perang, bunuh musuh, atau kalian dibunuh mati syahid. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Kata beliau, maka renungkanlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil satu waktu untuk 2 macam ibadah, yaitu berzikir dan beristighfar kepadanya atau kepada Allah SWT, dan duduk-duduk bersama para sahabat dalam rangka mengajarkan mereka tentang permasalahan agama. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.